Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari bisnis yang sudah kami kerjakan dari mata kuliah kewirausahaan, yang dimana beranggotakan yang pertama ada Simon Leckwetter Situmorang, yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga ada Dri Rensius Nenggolan. Baik, dari judul bisnis ini yaitu Dimsum Sius. Dimsum adalah istilah yang berasal dari bahasa Kanton Cina yang secara harfiah berarti sesuatu yang disentuh hati. Dimsum adalah sejenis masakan Cina yang terdiri dari berbagai hidangan kecil seperti pangsit, siomay, bakpao, dan sebagai macam hidangan lainnya. Hidangan-hidangan ini biasanya disajikan dalam porsi kecil dan cocok untuk dinikmati bersama dengan teh. Dimsum seringkali dihidangkan dalam keranjang bambu atau piring kecil. Latar belakang usaha ini, dimsum berasal dari Tiongkok dan tradisi dimsum telah ada selama ribuan tahun. Pada awalnya, dimsum disajikan sebagai makanan ringan di antara jam-jam makan utama. Tradisi dimsum kemudian berkembang dan menyebar ke berbagai belahan dunia, menjadi populer di luar Tiongkok. Strategi pemasaran untuk usaha dimsum dapat melibatkan berbagai taktik untuk membangun brand, menarik pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu adalah analisis SWOT dimsum Sears. Yang pertama yaitu kekuatan, yaitu dimulai dari S, strength, kualitas produk. Dimsum yang berkualitas tinggi dan lezat dapat menjadi kekuatan utama bisnis dimsum Sears. Inovasi menu, kreativitas dalam menciptakan varian dimsum baru dengan mengkombinasi tampilan dimsum yang kami buat. Lokasi strategis untuk dimsum Sears. Bisnis dimsum Sius kami yang berlokasi di area kampus atau di dekat pusat perbelanjaan. Ini bisa menjadi keuntungan. Poin yang kedua yaitu ada weakness, yaitu kelemahan, ketergantungan pada bahan baku. Berdasarkan pada pasokan bahan baku tertentu dapat menjadi kelemahan kami jika terjadi kenaikan harga atau kelangkaan. Kurangnya promosi. Jika bisnis tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif, kami kesulitan untuk menarik pelanggan baru. Kualitas layanan. Pelayanan yang kami berikan juga lumayan cukup baik bagi pelanggan. Selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang peningkatan kesadaran makanan sehat. Kami menawarkan opsi dimsum yang sehat dan ramah kesehatan dapat memanfaatkan tren kesadaran makanan. Ekspansi menu atau cabang. Memperluas menu atau membuka cabang baru akan kami diskusikan untuk kedepannya agar bisnis ini dapat dinikmati setiap orang. Kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan restoran lain, layanan pengiriman makanan atau penyedia acara dapat membuka peluang baru bagi kami. Selanjutnya itu ada threats, yaitu ancaman. Persaingan tinggi, persaingan dari restoran dimsum lainnya dapat menjadi ancaman, khususnya jika kualitas atau harga tidak bersaing dengan yang kami buat. Fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku seperti daging atau bahan utama dimsum dapat mengurangi profitabilitas bisnis kami. Perubahan kebijakan pemerintah. Pada poin ini kami tidak terlalu terkena dampak dari kebijakan, contoh saja pajak dari pemerintah. Selanjutnya itu ada analisis pemasaran pada dimsum Sius. Analisis pemasaran dimsum pada kampus melibatkan pemahaman terhadap pasar target, pesaing, dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dianalisis. Yang pertama ada pasar target, identifikasi dan karakterisasi calon pelanggan di kampus, ialah seperti mahasiswa, dosen, dan staf. Pada kampus, peluang bisnis dimsum juga lumayan menarik pelanggan seperti pada waktu break pada jam 20.00 sampai dengan selesai dan jenis hidangan yang diminati.
Yang kedua ada pesaing. Tinjau pesaing di sekitar kampus yang menawarkan produk serupa dan analisis kekuatan dan kelemahan mereka. Perhatikan strategi harga, promosi, dan diferensiasi produk daripada pesaing. Yang ketiga ada produk dan harga. Untuk produk dimsum yang kami taruhkan sudah sesuai dengan selera pasar kampus. Kami sudah mempertimbangkan penentuan harga yang bersaing dan mempertimbangkan pilihan paket atau diskon untuk menarik pelanggan. Selanjutnya itu ada promosi. Promosi yang kami gunakan dengan menggunakan media sosial dan platform online untuk mempromosikan produk dimsum kami. Kami ingin mencoba kerjasama antara organisasi mahasiswa, acara kampus, atau tempat-tempat strategis untuk meningkatkan visibilitas. Dan selanjutnya itu ada distribusi. Lokasi distribusi yang kami gunakan dengan lokasi yang strategis seperti kantin, kampus, area parkir, atau lokasi-lokasi populer lainnya. Ketersediaan produk kami untuk memenuhi permintaan pelanggan pada waktu-waktu tertentu seperti saat istirahat kelas. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya, Simon. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli potensial yang memiliki karakteristik atau kebutuhan yang serupa. Pada kampus, segmentasi pasar dimsum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor khusus yang relevan dengan populasi mahasiswa, dosen, dan staf. Berikut adalah beberapa segmentasi pasar yang mungkin relevan. Berdasarkan kelas sosial ekonomi, contohnya mahasiswa. Segmen segmen mahasiswa kelas menengah, mahasiswa dengan kelas sosial ekonomi menengah yang mencari opsi makanan cepat saji yang terjangkau. Segmen mahasiswa kelas menengah ke atas, mahasiswa dengan kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi yang mungkin mencari variasi dan kualitas produk yang lebih tinggi. Staf dan dosen. Segmen dosen dan staf kelas menengah, dosen dan staf dengan kelas sosial ekonomi menengah yang mencari makanan cepat saji selama jam kerja. Target pasar. Menetapkan target pasar yang jelas adalah langkah kunci dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Pada bisnis dimsum di kampus, beberapa kelompok target pasar yang dapat diidentifikasi mencakup yaitu mahasiswa, mahasiswa aktif, mahasiswa yang aktif di kampus dan mencari opsi makanan cepat saji yang praktis antara kuliah atau kegiatan kampus. Mahasiswa internasional, mahasiswa dari luar negeri yang mungkin memiliki preferensi makanan khusus dan mencari hidangan yang dikenal atau sesuai dengan selera mereka. Dosen dan staf kampus, dosen. Dosen yang memiliki pilihan makanan praktis selama jadwal mengajar yang padat. Staf administrasi. Staf kampus yang memerlukan opsi makanan cepat saji selama jam kerja. Komunitas vegan dan vegetarian. Mahasiswa, dosen, dan staf vegan atau vegetarian, orang-orang dengan preferensi makanan vegan atau vegetarian yang mencari opsi dimsum sesuai dengan diet mereka. Kemudian ada penggemar makanan tradisional.
orang-orang yang menghargai keaslian, individu yang menyukai makanan tradisional atau autentik, mencari dimsum dengan rasa dan bahan tradisional. Kemudian ada makanan ringan dan sarapan, pencarian sarapan dan cemilan, mahasiswa atau staf yang mencari opsi sarapan atau makanan ringan di antara jam kuliah atau pekerjaan. Position selling. Position atau penempatan produk adalah cara kami mengkomunikasikan nilai dan keunggulan produk dimsum cius dalam pikiran target pasar untuk memposisikan penjualan dimsum pada kampus dengan efektif. Ada kualitas dan keunikan produk. Fokus pada kualitas tinggi dan keunikan dimsum. Kami menggunakan bahan-bahan berkualitas dan menyajikan varian dimsum yang inovatif. Akan kami tekankan pada hal tersebut dalam pemasaran. Yang kedua, ada harga yang terjangkau. Kami menargetkan mahasiswa atau kelompok dengan anggaran terbatas, harga yang terjangkau, paket hemat, diskon untuk pembelian atau jumlah besar, atau promo khusus bagi pelanggan tetap. Kemudahan dan kecepatan. Tekanan pada kemudahan dan kecepatan layanan. Mahasiswa yang sibuk sering mencari makanan cepat saji yang dapat diakses dengan cepat antara jadwal kelas mereka. Kemudian ada lokasi strategis. Lokasi bisnis kami berdekatan dengan area beraktivitas mahasiswa, ruang kuliah, atau lingkungan kampus sekitar. Kemudian ada strategi pemasaran dimsum cius. Strategi pemasaran pada bisnis dimsum di kampus memerlukan pendekatan yang kreatif dan terarah untuk menarik perhatian mahasiswa, dosen, dan staf. Berikut ada beberapa strategi yang kami terapkan. Yang pertama ada keberadaan online. Manfaat media sosial, situs web, dan aplikasi pengiriman makanan untuk meningkatkan keberadaan online bisnis dimsum kami dengan membagikan gambar produk, promosi, dan ulasan pelanggan secara aktif. Kemudian ada diskon dan promo khusus kampus. Untuk poin ini, kami masih diskusikan kembali bagaimana rencana dapat terrealisasikan. Kemudian ada partisipasi dalam acara kampus. Hadiri acara kampus seperti festival, bazar, atau kegiatan mahasiswa. Ajukan stand dan tawarkan promosi khusus untuk peserta acara. Kemudian ada program penghargaan dan diskon untuk staf kampus. Kami berencana membuat program penghargaan atau diskon khusus untuk dosen dan staf kampus. Ini dapat menciptakan pelanggan setiap di kalangan mereka. Kemudian akan dilanjutkan pada kawan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada platform pemesanan dimsum cius. Kami menggunakan platform pemesanan untuk bisnis dimsum cius ini guna meningkatkan keterjangkauan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kami menggunakan salah satunya yaitu dari media sosial, yaitu WhatsApp dan Instagram. Memanfaatkan fitur pesan langsung di WhatsApp atau Instagram untuk menerima pemesanan melalui media sosial. Kami berencana
dapat menggunakan aplikasi pesan instan atau mengarahkan pelanggan ke situs web atau platform pemesanan lainnya. Selanjutnya ada aspek produksi proses, yaitu pemasakan pembuatan bumbu-bumbunya, kemudian dibuat wrapping dalam kotak. Berikut adalah produksi desain produk dari Dimsum Cius. Selanjutnya ada aspek keuangan dan kelayakan usaha atau HPP. Biaya ini adalah rincian dari satu kali produksi dengan rincian sebagai berikut. Ada di sini komponennya gas, harganya 8.000, kemasan Mika 100 pieces harganya 6.000. Selanjutnya ada garpu 100 pieces itu 8.000. Selanjutnya ada daging ayam 1 kilo 34.000. Selanjutnya ada daging udang seperempat kilo harganya 22.000. Selanjutnya ada bawang dengan harga 5.000. Selanjutnya ada bumbu harga 5.000. Selanjutnya ada minyak wijen 1 botol harga 12.000. Selanjutnya ada kulit pangsit 1 bungkus 15.000. Selanjutnya ada tepung tapioka 1 kilogram seharga 20.000. Selanjutnya ada tepung terigu setengah kilogram seharga 10.000. Jumlah produksinya adalah 150.000. Selanjutnya ada proses pendanaan, yaitu modal sendiri 75.000, jumlah dari modalnya 150.000. Selanjutnya ada break even point atau BEP Dimsum Cius. Analisa BEP atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan volume penjualan atau produksi. Satu, kualitas dan kuantitas produksi. Dimsum yang akan dibuat berjumlah 50 porsi, yang setiap porsinya berisi 4 pieces dimsum dengan harga 14.000 per porsi. Dalam satu kali produksi menghasilkan 50 porsi. HPP-nya adalah total modal dibagi jumlah produksi. Modalnya 150.000, jumlah produksinya itu 200, sedangkan 750. Selanjutnya ada harga jual sama dengan HPP tambah profit. HPP-nya itu 750, ditambah profitnya 2.750, harganya 3.500 per pieces. Dengan penjualan sehari 50 kali 14.000 sama dengan 700.000. Penjualan sehari dikurang biaya bahan baku 700.000 dikurang 150.000 sama dengan laba kotornya yaitu 550.000. Selanjutnya biaya laba kotor dikurang biaya karyawan 550.000 dikurang 225.000 sama dengan 325.000. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.